Dokter Rangga, benar atau salah? Di masa pandemi, pemasukan dokter spesialis THT meningkat gara-gara banyak mentraining nakes untuk swab. Salah, karena ya tadi pasien jumlahnya berkurang, tapi memang ada pelatihan-pelatihan, tapi biasanya juga itu Nggak sudah dibayar? jadi, bukan, itu sudah jadi satu kesatuan dengan rumah sakit biasanya, jadi memang nggak ada biaya tambahan dari situ. Dokter Rangga, benar atau salah? Tes antigen bisa dilakukan mandiri, tapi harus siap dengan resikonya. Salah, karena tes antigen yang dilakukan secara mandiri ada resikonya. Ya sebenarnya harus siap sih betul, cuman resikonya nggak boleh diambil gitu loh, karena bisa berbahaya buat pasiennya sendiri. Oke. Dokter Rangga, benar atau salah? Kesal dengan tes antigen yang murah, yang banyak menjamur di toko-toko online ataupun dimanapun. Benar, karena semakin menjamur, semakin murah, orang bisa beli dengan sangat gampang dan bisa melakukan sendiri, tapi juga nggak ada kontrolnya. Dokter Rangga, benar atau salah? Obat kumur bisa bantu bikin hasil tes COVID-19 negatif. Betul, kalau dilakukan 1 detik sebelum dilakukan swab tadi. Dokter Rangga, benar atau salah? Cuci hidung bisa jadi langka mengobati COVID-19. Betul, karena cuci hidung bisa mengurangi gejala-gejala yang dialami oleh pasien COVID-19, tapi tidak membunuh virus SARS-CoV-2 yang menyebabkan COVID-19 itu sendiri. Dokter Rangga, betul atau salah? Perlu banget nakes dikasih suntikan vaksinasi ketiga karena nakes adalah garda terdepan. Betul, karena nakes setiap hari harus ketemu sama pasien yang bisa COVID, bisa juga bukan, dan banyakannya COVID, sehingga paparannya sangat tinggi, apalagi juga di rumah sakit. Jadi butuh layer tambahan buat proteksinya. Oke. Dokter Rangga, betul atau salah? Anda kecewa dengan pemerintah karena penanganan COVID-19 kurang optimal. Salah, karena biar gimana pun kita harus apresiasi apa yang sudah dikerjakan sama pemerintah, dan kita harus kasih masukan buat perbaikan ke depannya. Oke. Hai people, selamat datang di Pocil Podcast sambil ngecil barengan sama gue Andren SW. Dan tentunya juga lo bisa nonton langsung ini di YouTube channel Intoday TV ataupun Spotify di Intoday Media. Dan juga terima kasih pastinya untuk Spacebar Audio Production dengan tempat yang super kece ini ngebuat bikin podcast semakin lebih nyaman dan pasti lebih chill. Nah, kalau ngomongin soal zaman sekarang 2021, kalau misalnya mau ketemu sama orang nih ya, pertanyaan itu pasti ditanyakan adalah, udah antigen belum? Atau udah vaksin belum? Karena memang ini adalah salah satu syarat juga, kalau misalnya lihat berita, masuk mall, ataupun masuk ke tempat-tempat tertentu, itu harus menunjukkan bukti bahwa memang negatif untuk COVID-19. Nah, dengan adanya hal-hal seperti swab dan juga antigen sendiri, banyak masyarakat yang sekarang udah mencoba untuk melakukan yang namanya swab antigen ataupun swab PCR secara mandiri. Ini sebenarnya agak sedikit membingungkan ya. Apakah baik, bagus, benar, salah, boleh, enggak gitu kan? Makanya di Pocil hari ini sudah kedatangan ada Dr. Rangga Rayendra Saleh. Selamat datang. Terima kasih. Sehat, Dok? Sehat, alhamdulillah. Sehat ya. Nah, kalau misalnya dokter ngelihat nih ya dengan kondisi sekarang ini yang memang harus membuat seseorang itu ketika mau sama orang ataupun ke mall dan sebagainya dengan harus swab antigen sendiri gitu kan ya. Mandiri gimana nih? Oke, jadi sebenarnya sebelumnya kita harus luruskan dulu nih bahwa swab itu sebenarnya adalah tindakan yang dilakukan untuk mengambil spesimen. Sedangkan untuk memeriksa ada atau tidak virusnya itu baru yang kita sebut dengan tadi antigen atau PCR. Oke. Jadi sebenarnya itu adalah dua hal yang berbeda. Nah, swab tadi kan fungsinya adalah untuk mengambil spesimen dari rongga hidung kita. Nanti setelah itu spesimennya baru diperiksa dengan antigen atau dengan PCR tadi. Nah, untuk melakukan PCR itu diperlukan alat laboratorium yang cukup complicated. Jadi sebenarnya kalau PCR sendiri nggak bisa dilakukan mandiri. Tapi kalau antigen memang karena hanya menggunakan cartridge dan juga relatif simple, jadi bisa dilakukan sendiri.
Nah, sebenarnya menjadi masalah adalah tindakan swabnya itu sendiri. Apakah boleh dilakukan mandiri oleh si pasiennya atau harus dilakukan oleh tenaga medis yang sudah berpengalaman atau sudah kompeten. Nah, memang sebenarnya, nanti swab ini kita bagi dua lagi nih. Ada swab hidung atau nasal swab atau swab nasofaring. Jadi mungkin yang suka jadi pertanyaan adalah, kok di luar negeri bisa kok itu orang-orang dikirim alat terus kerjain sendiri kemudian spesimennya dikirim. Nah, itu adalah karena yang di requirement-nya itu adalah nasal swab atau usapan dari hidung. Jadi kalau nasal swab memang tidak membutuhkan kompetensi khusus. Oleh karena itu apabila dilakukan mandiri oleh pasien sebenarnya sah-sah saja. Namun kalau kita melakukan swab nasofaring ya atau bagian belakang hidung itu memang tidak diperbolehkan atau tidak dianjurkan untuk dilakukan secara mandiri oleh pasien. Kenapa? Karena tindakannya yang dilakukan dengan benar itu harus dilakukan supaya spesimennya juga representatif, jadi hasilnya nggak salah, dan juga tentunya supaya aman gitu, karena tindakan swab nasofaring itu sendiri juga ada beberapa resikonya. Gitu. Jadi sebenarnya kalau misalnya ditanya nggak apa-apa nggak sih kalau kita melakukan swab mandiri, tergantung gitu ya. Apakah ini untuk nasal swab atau nasopharyngeal swab? Kalau yang kebanyakan dilihat di sosial media ataupun temen gue sendiri nih ya kan, itu dia emang memilih untuk swab mandiri karena dengan harga yang lebih murah daripada pergi ke laboratorium ataupun lain sebagainya untuk melakukan swab antigen, lebih ke antigen mungkin kali ya. Karena kalau PCR nggak ada yang mandiri kan PCR nggak ada yang mandiri. Nah, tentunya pasti akan lebih murah. Kenapa? Karena kalau misalnya dia ke laboratorium buat periksa swab antigen, tentunya ada biaya selain kitnya juga ada biaya tenaga kesehatan yang melakukan pemeriksaan, kemudian juga ada untuk biaya mengeluarkan hasilnya gitu ya. Nah, jadi tentunya pasti akan lebih mahal. Kalau misalnya kita lakukan sendiri kan kita hanya bayar kitnya aja. Cuman harus hati-hati bahwa kit yang beredar banyak dan juga yang ya kita sama-sama lihat lah di sosial media, di toko-toko online juga ya kan. Iya, jadi kan cukup banyak. Nah, itu biasanya adalah nasopharyngeal swab gitu ya untuk antigen yang spesimennya dari nasofaring atau dari belakang hidung. Sehingga akan tidak akurat kalau misalnya swab yang untuk nasofaring itu digunakan tapi kita ngambilnya dari hidung bagian depan aja gitu. Kenapa sih? Karena secara teori sebenarnya kalau memang ada virus, ada kuman di situ, konsentrasinya akan lebih banyak di rongga bagian belakang dari hidung atau nasofaring tadi dibandingkan kalau di bagian depan gitu. Makanya alatnya dibedakan nih antara yang nasopharyngeal dan juga nasal swab. Terus kan kalau misalnya sempat ini gue lihat nih ya dok ya, kayak di sosial media balik lagi sosial media gitu ya kan, ada dia melakukan swab antigen, kemudian ya berdarah gitu ya kan. Bahayanya ada gak sih sebenarnya kalau misalnya masyarakat tuh melakukan yang namanya swab antigen secara mandiri? Nah, bahayanya ada tadi, makanya tindakan dari swab nasofaring tadi itu ada resiko. Yang paling ringan lah sebenarnya, yang paling sederhana itu sebenarnya adalah tadi perdarahan dari hidung atau mimisan. Kenapa? Karena si kapasnya itu kalau misalnya kita masuknya arahnya salah, itu bisa bikin luka di dalam rongga hidung sehingga terjadi mimisan tadi. Gitu. Nah itu tadi ya salah satu yang kita bisa lihat sendiri gitu ya. Dan itu memang cukup sering terjadi kalau dilakukan oleh tenaga yang tidak kompeten. Kemudian yang lain sebenarnya ada lagi resikonya dari tindakan tadi, walaupun lebih jarang terjadi, tapi bisa lebih fatal gitu ya. Jadi kita sebut dengan refleks vagal. Jadi sebenarnya bahasa kedokteran nih ya. Iya, karena kebetulan nggak ada bahasa ini. Tapi intinya gini, di rongga hidung kita itu banyak ujung-ujung saraf. Nah, kalau ujung saraf itu terkena oleh si ujung swab tadi, itu bisa membangkitkan refleks di badan kita yang menyebabkan si jantung dan paru-parunya berhenti berfungsi. Gitu. Makanya dulu banget waktu di awal-awal pandemi itu pernah ada kasus setelah di swab kemudian pasiennya pingsan dan lain-lain, itu karena refleks vagal tadi gitu. Jadi itu yang harus hati-hati. Jadi dilakukannya pun juga nggak boleh ya, misalnya kalaupun dilakukan home care atau di rumah itu juga harus oleh tenaga kesehatan yang sudah kompeten dan juga tentunya udah ada SOP-nya kalau terjadi kegawat daruratan kayak gitu.
gitu. Jadi nggak boleh tuh karena kan kebayang kalau misalnya kita kerjakan sendiri, pasien ngerjain sendiri di rumah, sendirian pula gitu ya, nanti misalnya terjadi apa-apa dia nggak ada yang bantuin, nggak bisa dibawa ke rumah sakit, dan juga yang akhirnya malah akan berakibat fatal gitu. Kita cheers dulu boleh dok? Boleh. Biar agak sedikit enak. Ini kan mindset dari masyarakat kan sebenarnya berpikir bahwa ketika mengadakan acara gitu ya kan ya, untuk swab antigen dulu. Tapi pada akhirnya sebenarnya fungsi dari antigen sendiri ini bukan untuk sebagai apa istilahnya kayak screening orang untuk ketemu. Iya. Jadi kan sebenarnya gini, kalau misalnya pemeriksaan yang paling bagus untuk screening tentunya harus yang sensitif kan, gitu. Nah sayangnya antigen ini memang sensitivitasnya lumayan rendah nih gitu. Dia memang spesifik. Artinya apa? Kalau misalnya dia hasilnya reaktif, kemungkinan besar memang dia terinfeksi gitu ya. Tapi kalau misalnya dia non reaktif, bukan berarti dia tidak terinfeksi. Gitu. Itu tadi interpretasinya ya. Tapi ada tanggapan nggak nih dok dengan banyaknya atau menjamurnya alat-alat tes antigen yang murah gitu? Ya gini, sebenarnya sih murah atau mahalnya kan tergantung dari produsennya ya, gitu. Selama kita bisa nilai bahwa produsennya itu oke, kredibel, dan juga memang sudah memiliki track record yang bagus di bidang alat kesehatan, ya sebenarnya nggak masalah gitu. Kalaupun memang dia bisa hasilkan dengan murah, ya kenapa enggak? Kenapa? Karena kan rumah sakit dan laboratorium kan juga belinya dengan harga itu gitu. Jadi semakin murah sebenarnya makin bagus. Tapi dokter pernah melakukan tes antigen mandiri dengan membeli barang-barang atau antigen yang murah gitu, atau emang langsung resmi dari iya, biasanya sih ke lab. Iya. Kecuali gini, biasanya ke lab, tapi kalau misalnya ditanya, pernah nggak gue ngerjain sendiri ke diri gue sendiri, pernah. Tapi ya kan, tapi karena kita tahu caranya sendiri gitu. Kan lo tahu kan sebagai dokter. Betul. Cuman gitu, ya kan? apakah misalnya kita beli sendiri kemudian terus kita ngerjain untuk pribadi sendiri ataupun untuk itu enggak gitu. Cuman tetap ke laboratorium atau ke rumah sakit. Cuman kalau misalnya di rumah sakit terus gue kerjain sendiri ya pernah gitu. Tapi karena memang kita tahu ya, maksudnya secara anatomi gimana, kemudian cara ngerjainnya gimana gitu. Ini juga pengalaman nih ya. Jadi kemarin sempat dengar cerita dari temen. Besok itu dia akan melakukan yang namanya tes PCR karena dia positif. Informasi yang dapatnya adalah dengan kumur-kumur obat betadin kumur-kumur gitu ya. 2 kali sebut nih, nggak apa-apa. Betadin pasang iklannya di sini ya. Iya, jadi sebenarnya betadin itu merek ya. Jadi isinya adalah namanya povidone iodine gitu. Povidone iodine. Yeah. Oke, belajar. Povidone iodine. Yeah. Oke, povidone iodine. Nah, jadi teman gue ini dia mempercayai dengan kumur-kumur pakai si povio iodine ini bisa menurunkan atau membuat dirinya jadi negatif COVID-19. Bener gak tuh pikiran seperti itu? Nah, jadi kita enak banget ya cuma pakai obat itu bisa langsung negatif gitu. Nah, sebenarnya gini, povidone iodine tadi atau ya tadi mereknya yang udah disebutkan tadi, itu dia adalah antiseptik. Antiseptik artinya dia bisa membunuh mikroorganisme, bisa membunuh virus, bisa membunuh bakteri. Nah, memang si virus SARS-CoV-2 ini banyak dia tinggalnya lah di saluran nafas atas, juga saluran nafas bawah, misalnya di tenggorok atau di hidung tadi. Nah, jadi sebenarnya kalau misalnya kita pakai larutan antiseptik untuk kumur-kumur atau misalnya cuci hidung gitu ya, dia akan membunuh virus yang ada di permukaan tenggorokan gitu ya. Nah, tapi masalahnya kalau kita terinfeksi si virus SARS-CoV-2 ini, virusnya masuk ke dalam sel. Nah, artinya kalau misalnya untuk dekontaminasi, jadi untuk membersihkan rongga mulut gitu ya, dengan tadi obat kumur, bisa. Dia akan membunuh virus ataupun bakteri apapun yang ada di permukaannya. Tapi apakah, dan jadi misalnya gini, kalau misalnya sesaat sebelum di swab kumur-kumur dulu gitu ya, itu bisa aja jadi negatif. Karena yang di permukaan itu mati semua virusnya gitu. Tapi apakah artinya dia sembuh? Apakah artinya dia sudah tidak terinfeksi gitu? Apakah artinya dia sudah tidak menular? Belum tentu. Kenapa? Karena tadi sel itu hidupnya di dalam virus itu hidupnya di dalam sel. Jadi dia akan setelah ibaratnya kita habis ngepel terus dikotorin lagi gitu loh. Jadi misalnya ini lantai nih ada debu kan, kita sapu bersih kan, tapi nanti sore atau siang dia udah berdebu lagi. Kalau misalnya pintunya dibuka, gitu kan. Jadi sama nih kalau misalnya kita kumur, yang di permukaan akan mati betul, tapi
di dalam selnya itu masih ada virusnya dan dia akan keluar terus gitu. Tapi bisa aja gak sih titip pesan gitu ke tenaga kesehatannya bahwa ketika mau PCR, dok jangan dalam-dalam pinggir-pinggirnya aja gitu biar negatif. Iya bisa, tapi akhirnya negatifnya bukan negatif yang benar-benar negatif, tapi negatif palsu. Negatif palsu itu hasil pemeriksaan negatif, tapi dia orang sebenarnya infeksius. Nah itu sebenarnya yang lebih bahaya gitu. Sama bahaya dengan orang-orang yang asimptomatik atau nggak ada gejala. Jadi dia nggak tahu bahwa dia masih menularkan ke orang lain, tapi dia menularkan ke orang lain gitu. Akhirnya rantai penularannya nggak berhenti gitu. Tadi sempat disinggung sama Dokter Angga soal cuci hidung. Nah, ini pertanyaan awam lagi nih ya. Cuci hidung itu bisa jadi salah satu obat gak sih untuk COVID-19? Nah, jadi cuci hidung itu... Pertanyaan apa ini? Nggak, ini pertanyaan yang sangat banyak sebenarnya di ini. Jadi cuci hidung itu dia memang bukan obat untuk COVID-19 karena kan gini, cuci hidung yang kita anjurkan adalah dengan pakai larutan isotonik atau misalnya kita gampangnya NaCl atau cairan infus. NaCl. Nah, cuci hidung tadi kan karena dia pakai NaCl, dia bukan antivirus, dia bukan antibiotik gitu ya. Jadi dia memang tidak membunuh virus ataupun bakteri. Nah, cuman berdasarkan studi, cuci hidung tadi ini bisa mengurangi atau bisa meringankan gejala-gejala saluran nafas atas yang mungkin ada pada pasien-pasien yang COVID gitu. Jadi ini kalau misalnya orang yang terinfeksi COVID-19 kan dia keluhannya pilek, hidung tersumbat gitu ya, gangguan penciuman gitu ya, kadang-kadang ada batuk. Kalau batuk memang dia saluran nafas bawah, tapi kalau hidung tersumbat kemudian pilek gitu ya, apalagi dengan varian Delta yang sekarang banyak ini, keluhan pilek dan hidung tersumbatnya lebih muncul. Nah, dengan cuci hidung tadi itu bisa membantu mengurangi keluhan-keluhan tadi, baik gangguan penciuman, hidung tersumbat ataupun pilek. Nah, jadi sebenarnya bukan untuk membuat dia virus SARS-CoV-2-nya mati atau bukan untuk membuat jadi negatif gitu ya, karena orang-orang tuh kan sebenarnya pengen cepat-cepat negatif sehingga dia cuci hidung dan lain-lain. Nah, bukan untuk itu, tapi untuk meringankan gejala-gejala yang dialami oleh si pasien tadi. Gitu. Karena pada akhirnya perlu diketahui juga oleh masyarakat, belum ada nih obat dari si virus corona. Iya, betul. Jadi antivirus ataupun semuanya itu kan sebenarnya obat-obatan yang baru karena virusnya ini juga baru, virusnya ini juga baru. Jadi diharapkan dengan kita ngobatin gejalanya, kemudian nanti tubuh kita akan berhasil mengeluarkan si infeksi virus tadi itu dengan sendirinya. Makanya sebenarnya bukan mengejar buat negatif, tapi mengejar isolasinya selesai gitu. Kalau misalnya kita terinfeksi, kita harus isolasi 10 hari atau 10 hari plus 3 hari bebas gejala. Jadi sebenarnya bukan berarti kalau misalnya ada nih ya pasien misalnya positif, kemudian dia cek swab terus tiap hari atau tiap 2 hari sekali, begitu udah negatif, udah senang. Padahal dia baru hari misalnya ke-5 atau ke-4 gitu ya. Padahal dia masih menularkan. Nah itu yang berbahaya juga sebenarnya. Karena bisa aja negatif. Tadi kan ada banyak kemungkinan ya, apakah ngambil spesimen yang nggak representatif atau memang karena faktor alatnya yang mempengaruhi di akhirnya jadi negatif gitu. Jadi sebenarnya kalau misalnya kena bukan buru-buru untuk negatif, tapi buru-buru supaya 10 harinya selesai gitu isolasinya. Cuci hidung ini menarik nih dok. Dalam artian sebagai orang awam pengen juga nih melakukan secara sendiri atau mandiri tadi gitu ya. Diperbolehkankah dengan apa aja yang diperlukan melakukannya gitu? Iya, jadi kalau cuci hidung sendiri itu memang home remedy. Jadi memang terapi yang bisa dilakukan sendiri oleh pasien di rumah. Karena nggak mungkin dokternya yang datang setiap hari ke rumah pasien untuk cuciin hidung satu-satu. Jadi cuci hidung itu memang terapi mandiri atau home remedy. Bisa menggunakan larutan isotonik atau cairan infus, NaCl, atau juga bisa menggunakan obat-obatan atau bukan obat-obatan, larutan-larutan yang sudah jadi. Jadi memang ada produsen-produsen yang sudah membuat larutan cuci hidung yang sudah jadi dalam bentuk botol sehingga tinggal dipakai. Itu mungkin lebih gampang, tapi sebenarnya akan lebih efektif kalau kita menggunakan cairan infus tadi. Gitu. Dan itu dijual di pasaran? Itu dijual di apotik dan juga rumah sakit. Dan ya itu sebenarnya bebas, nggak perlu resep. Karena sebenarnya cuci hidung tadi itu bukan obat ya gitu. Home remedy tadi ya? Nah betul, jadi itu sebenarnya terapi pertama lah untuk nggak hanya COVID sebenarnya. Jadi cuci hidung ini sebenarnya dari sebelum masa pandemi ini sebenarnya dokter THT juga udah sering menganjurkan gitu ya untuk pasien-pasien yang sinusitis, pasien yang
alergi, kemudian pasien-pasien pasca operasi rongga hidung itu juga kita selalu pakai. Jadi sebenarnya bukan hal yang baru gitu. Cuman karena pandemi ini jadi sekarang kayak semua orang baru sadar gitu ya bahwa cuci hidung itu juga penting gitu. Oke, sebelum cuci hidung kita cheers dulu kali ya. Dokter Angga, Ya. ini kalau misalnya people boleh tahu nih ya, Dokter Angga ini adalah spesialis untuk THT. Ya. Nah, selama pandemi seperti ini dok, berpengaruh gak sih ke penghasilan? Apakah jadi lebih cuan karena juga ikut men-training tenaga-tenaga kerja untuk melakukan swab gitu ya kan? Atau biasa aja atau gimana nih? Sebenarnya sih ya pasti berkurang lah sama kayak profesi-profesi yang lain gitu ya. Jadi bukan berarti jadi nggak bener tuh kalau misalnya ada yang bilang bahwa dokter tuh bisnis nih di COVID ini, sebenarnya enggak gitu. Saya sampai pengen usaha berhubungan dengan kesehatan gitu, jual-jual alat-alat swab atau segala macam Iya. gitu biar cuan gitu kan. Tapi sebenarnya gini, memang kan pasien COVID banyak, tapi kan pasien-pasien yang non COVID kan jadi nggak datang ke rumah sakit gitu kan, karena memang satu takut, memang kedua juga resiko gitu kan. Jadi ya sebenarnya rumah sakit juga nggak semuanya juga tanda kutip cuan lah gitu ya dalam pandemi COVID ini, karena ya itu ada yang naik tapi juga ada yang turun gitu. Jadi sebenarnya ya memang kembali si rezeki itu udah ada yang ngatur gitu ya. Nah, Ada jadi tambahan pekerjaan nggak sih selain lu spesialis di bidang THT gitu ya? Untuk tadi ya gue bilang kayak lu nge-training juga tenaga kesehatan. Iya gitu. betul, training itu juga jadi ada gitu ya. Jadi ya misalnya melatih tenaga kesehatan, dokter ataupun perawat ataupun analis laboratorium untuk melakukan swab tadi misalnya gitu. Atau ya edukasi ke masyarakat kayak gitu-gitu juga sebenarnya jadi lebih banyak dibandingkan waktu sebelum pandemi gitu. Jadi ini dong, jadi makin beban dong, makin banyak pekerjaan. Sebenarnya malah makin banyak kerjaan, tapi biasanya memang bukan yang berhubungan sama pasien gitu ya, nggak berhubungan langsung lah, maksudnya bukan pelayanan gitu. Misalnya kayak operasi itu tentunya pasti akan turun gitu kan. Cuman ya itu kegiatan-kegiatan yang lain kayak misalnya sosialisasi, kemudian pelatihan tadi kayak gitu. Sebenarnya kalau ngomongin soal beban tadi gitu kan ya, tenaga kesehatan di Indonesia itu emang makin berat gak sih bebannya dengan ya tau lah di berita jumlah positif ya naik gitu ya kan, angka kematian juga naik gitu. Makin banyak juga orang yang kayak udah nggak peduli, ya udah yang penting gua kumpul udah antigen apa segala macam gitu. Lu ngeliat beban nakes ini gimana? Beban buat nakes tentunya makin besar gitu ya, apalagi kalau nakes-nakes teman-teman sejawat yang menangani pasien-pasien COVID, karena yaitu dia semakin banyak orang yang cuek gitu ya, angka kasus barunya makin tinggi, ya pekerjaan dia akan semakin banyak gitu. Dan juga sebenarnya nakes-nakes yang tidak secara langsung bertemu sama pasien COVID, karena di kondisi yang penularannya itu udah terlalu masif gitu ya, di komunitas sudah terlalu hebat penularannya, akhirnya nggak bisa kita bedain lagi nih mana pasien COVID, mana pasien yang non COVID. Akhirnya dokter ataupun perawat yang kerja di area yang non-COVID sekalipun bisa terpapar juga gitu. Makanya ya kemarin ini semakin banyak tenaga kesehatan yang juga terinfeksi dan juga pada akhirnya meninggal gitu akibat tadi sebenarnya banyak karena dari pasien ataupun misalnya di rumah juga pasti ada keluarganya yang lain yang mungkin juga harus keluar atau untuk kerja dan lain-lain, sehingga ya semua udah jadi kecampur-campur nih gitu. Nggak bisa kita bedain mana COVID, mana non-COVID. Kalau gue ngeliat beberapa pemberitaan di TV ataupun di sosial media gitu ya, nakes tuh sampai kayak kasihan gitu, iba gitu, yang mereka nggak waktu istirahatnya kurang, kemudian juga nggak bisa ketemu sama keluarganya gitu ya. Lu pernah ngalamin hal-hal seperti itu juga gak sih yang ngebuat lu down gitu, atau ada cara sendiri dari seorang dokter Rangga positif vibe-nya gitu bahwa ya sebenarnya sih gini, kita sebagai nakes ya pasti merasa bahwa kalau kita pulang ke rumah ketemu keluarga kita yang bawa gitu, karena kan kita habis di rumah sakit, kita habis ketemu pasien dan lain-lain. Jadi gitu ya, memang perasaannya adalah oke, jadi gue nggak mau sering-sering pulang ke rumah gitu ya, mungkin pisah rumah dulu gitu ya sama keluarga. Itu juga lo lakukan atau gimana? Iya, jadi memang ya beda lah sama rumah orang tua dan lain-lain. Nah itu sebenarnya salah satunya juga untuk mengurangi kontak supaya kita nggak supaya gue nggak bawa penyakit ke dalam rumah gitu. Dan itu juga ya sebenarnya yang banyak dilakukan oleh teman-teman sejawat tenaga kesehatan gitu ya, bahwa ya sementara misalnya kalau lagi tugas di bangsal COVID misalnya kos dulu atau misalnya tinggal di hotel dulu gitu, yang juga biasanya disediakan oleh rumah sakit
supaya tidak pulang ke rumah dan tidak tidak kontak sama keluarganya, yang mungkin juga ada orang yang lanjut usia, mungkin juga anak yang masih kecil atau bayi gitu. Jadi ya memang berat sih ya kalau dalam hal itu ya, karena ya dan juga capek gitu, karena sekarang udah 1,5 tahun, hampir 2 tahun harus seperti ini terus gitu, dimana tenaga kesehatan itu nggak boleh cuti, nggak boleh, jadi kita juga nggak bisa liburan gitu ya. Kemudian harus jauh-jauh sama anggota keluarga gitu, dan juga ya nggak bisa, ya kayak misalnya saya dokter THT, nggak bisa tuh praktek yang kayak biasa dulu gitu loh. Jadi memang harus semua harus, jadi kita harus ada modifikasi gitu. Kerjaan tambah, insentif ditambah juga atau mana dikurangi nih dok? Nah, ya penasaran. Ya kalau insentif memang ya ada insentif, tapi memang ya kita tahu lah bahwa mungkin nggak yang rutin selalu setiap tanggal yang sama dapat gitu ya. Memang ya itu masalah sih ya buat. Tapi masih ada, semua. nggak dicabut kan ya? Oh, ada. Oke, karena beritanya kan ada rencana untuk pencabutan apa segala macam gitu ya. Iya, tapi memang gini, insentif itu diperuntukkan untuk tenaga kesehatan yang memang berhubungan langsung dengan pasien-pasien COVID, gitu ya. Cuman memang yang kalau saya dengar dari nakes-nakes yang lain yang memang kerja misalnya di bangsal khusus COVID ya, memang ada, tapi ya itu kita nggak tahu kapan datangnya gitu ya. Oke. Ini kalau ngomongin soal tenaga kesehatan sebagai garda terdepan untuk penyetopan ya, atau istilahnya untuk COVID-19 ini sendiri gitu. Nah kalau lo sendiri berpendapat nih ya, apakah pemerintah sudah optimal untuk memberikan fasilitas ataupun lain sebagainya untuk melindungi nakes ini? Ya, jadi sebenarnya kita harus apresiasi ya apa yang sudah dilakukan oleh pemerintah untuk berusaha mengatasi pandemi dan juga berusaha melindungi nakes gitu. Memang ya namanya usaha pasti akan ada tempat untuk improvement gitu ya, akan ada tempat untuk kita bisa perbaiki, tapi ya kita tetap harus apresiasi. Salah satunya sebenarnya yang sudah dilakukan untuk melindungi nakes adalah memberikan booster vaksin ketiga. Gitu ya. Jadi so far sih ya memang agak lambat gitu ya prosesnya, tapi so far makin kesini makin lebih baik gitu ya. Jadi makin banyak nakes yang sudah tercover oleh booster tadi, sehingga diharapkan kalau misalnya kontak dengan pasien yang di poliklinik ataupun dirawat inap sudah lebih aman. Kalau dokter Angga sendiri udah vaksin ketiga boosternya? Sudah. Oke, cheers dulu kalau udah. Selamat. Dokter Angga, yang terbaru nih, kalau misalnya baca berita gitu ya, pemerintah itu sedang melakukan namanya pembatasan instansi untuk melakukan PCR gitu. Apakah ini berpengaruh atau lo punya tanggapan sendiri nih? Iya, sebenarnya itu kan salah satu langkah pemerintah buat menjaga quality dari pemeriksaan tadi ya, dari hasilnya. Supaya apa sih? Supaya masyarakat juga tidak sembarang melakukan pemeriksaan gitu ya. Jangan ngomong sendiri dulu deh gitu, apalagi sendiri gitu ya. Tapi kalau ke laboratorium pun atau ke klinik atau apapun itu juga harus memilih laboratorium yang memang memiliki izin dan juga memang hasilnya reliable gitu ya. Karena ya kita nggak bisa tutup mata bahwa banyak yang melihat swab ini sebagai peluang kan gitu. Jadi akhirnya semuanya melakukan pelayanan pemeriksaan swab gitu. Tapi apakah semuanya punya izin? Apakah kalaupun punya izin, apakah misalnya fasilitasnya memadai gitu? Karena tadi ya kalau kita ngomong PCR itu dia butuh laboratorium, dia butuh alat yang memang juga sophisticated gitu ya. Kemudian juga fasilitas untuk melakukan pemeriksaannya itu juga harus khusus. Kenapa? Karena kalau nggak bisa berisiko untuk menyebarkan penyakit gitu. Jadi sebenarnya itu kan langkah pemerintah untuk tadi ya menjaga kualitas dari hasil-hasil PCR yang dikeluarkan gitu. Lu punya sedikit masukan nggak sih buat masyarakat nih ya, supaya masyarakat itu akhirnya paham dengan situasi dan kondisi yang memang sedang terjadi saat ini, bahwa masih banyak itu masyarakat, ya gue nggak kasih jauh-jauh deh ya, orang terdekat gue aja yang kayak masih menyepelekan COVID-19, bahkan kayak nggak percaya konspirasi katanya gitu. Ya sebenarnya ini udah 1,5 tahun ya. Kayaknya kalau misalnya untuk konspirasi tuh udah terlalu lama deh, nggak mungkin gitu ya. Jadi memang ini adalah suatu penyakit yang nyata, yang memang ada di antara kita semua. Dan kondisinya memang masih jauh dari
berakhir gitu ya. Jadi apa yang kita bisa lakukan sih sebagai masyarakat gitu ya, sebenarnya gampang. Kita ya menjaga jarak, memakai masker, kemudian menjauhi kerumunan, itu semua sudah digaungkan dari 1,5 tahun yang lalu gitu ya. Nah tapi memang pada kenyataannya masih banyak yang masih belum menjalankan dengan baik. Kemudian yang kedua, bentuk usaha kita untuk memutus mata rantai penularan adalah dengan vaksinasi gitu. Gak ada lain. Jadi dengan kita vaksinasi dan juga tadi kita melakukan langkah-langkah 5M tadi, yaitu diharapkan bisa lebih cepat pandemi ini teratasi. Vaksinasi ini juga sangat penting gitu ya, karena ya walaupun kita juga dengar ya banyak yang kita vaksinnya nggak efektif lah dan lain-lain, itu sebenarnya salah gitu ya. Vaksin apapun sebenarnya efektif gitu, karena vaksin itu sampai bisa dijual atau diproduksi massal itu pasti sudah lewat beberapa tahap uji klinis ya, dan juga quality check gitu. Jadi nggak mungkin vaksin itu tidak efektif kemudian bisa diproduksi massal. Nah cuman untuk vaksinasi itu bisa efektif, cakupannya yang harus bagus. Jadi mau pakai vaksin apapun, kalau misalnya cakupan vaksinasinya hanya di bawah 10%, kita nggak akan keluar dari pandemi ini gitu. Tapi kalau misalnya kita cakupannya bisa 70%, 60-70%, itu tentunya akan lebih baik buat kita semua. Nah dok, lu sebagai spesialis THT nih ya, kira-kira ada tips gak sih untuk in people yang lagi nonton ataupun lagi dengerin kita nih ya, untuk menjaga kesehatan telinga, hidung, dan tenggorokan? Iya. Betul gak tuh singkatannya? Betul. Iya. Ya, jadi sebenarnya sama sih untuk menjaga kesehatan telinga, hidung maupun tenggorok, baik sebelum ataupun saat pandemi seperti ini sebenarnya sama. Untuk telinga ya memang jangan dikorek-korek, kemudian jangan pakai ear candle dan lain-lain gitu ya. Oke. Sedangkan kalau tapi kan ear candle bisa ngeluarin kotoran banyak gitu. Sebenarnya itu nggak ngeluarin kotoran, berarti itu candle wax yang ada dari si lilinnya itu sendiri. Jadi kurang efektif sebenarnya dan nggak efektif sebenarnya. Jadi ya itu sebenarnya sama, hindarin bising dan lain-lain. Kalau untuk hidung dan tenggorok atau saluran nafas ya juga sama sebenarnya. Ya kita harus tadi cuci hidung, itu salah satu tindakan pencegahan penyakit gitu ya. Kenapa? Karena cuci hidung yang rutin itu dia bisa meningkatkan imunitas lokal di hidung juga, sehingga kita jadi lebih tahan dari penyakit virus misalnya influenza ataupun bakteri yang lain gitu ya. Terima kasih Dr. Rangga atas Sama-sama. waktu dan ngobrol-ngobrolnya seputar swab antigen secara mandiri. Ya. Dan tentunya juga in people, terima kasih juga untuk Anda yang sudah menonton dan juga sudah mendengarkan. Masih banyak lagi hal-hal lain yang akan in today share di Pocil, podcast sambil ngecil. Kalau gitu Dr. Rangga dan juga Andre Neswe pamit dulu in today in people's way. Terima kasih dok. Sama-sama.